Kota Pasuruan merupakan sebuah kota kecil yang pernah dikenal sebagai sebuah kota pelabuhan kuno besar dan pernah berjaya di masa lalu. Komoditas paling laku di Pasuruan adalah gula. Sebagai pusat perdagangan yang ramai, Pasuruan banyak didatangi oleh bangsawan dan juga saudagar. Contohnya etnis Tionghoa dalam bidang perdagangan dan sudah memasuki Indonesia sebelum masa kolonial, yakni sebelum abad ke-18. Pada 1826, pemerintah kolonial menerbitkan peraturan yang menjadi penjelas adanya kawasan pecinan di sejumlah kota Hindia Belanda. Umumnya, kawasan itu ditandai dengan akses yang dekat dengan pasar tradisional, deretan ruko, serta pelabuhan dan juga kelenteng. Bangsa Tionghoa memiliki hubungan yang apik dengan orang Eropa maupun masyarakat asli, karena berperan sebagai perantara dalam perdagangan. Hal itu berimbas pada gaya arsitektur yang ada pada bangunan rumah saudagar Tionghoa yang majemuk. Perpaduan antara neoklasik dan Art Nouveau yang tengah populer kala itu di Eropa, arsitektur Tionghoa yang penuh ornamen juga detail, serta arsitektur Jawa. Hal itu juga yang terjadi pada rumah Han Ho Tong, sang raja gula Pasuruan, pemilik pabrik gula Pleret, rumah yang kini diserahkan pada Yayasan Pendidikan Pancasila untuk dijadikan gedung serbaguna, sehingga kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Bangunan ini diperkirakan didirikan pada 1870 hingga 1890 saat gula menjadi komoditas utama yang populer di kalangan Eropa. Keluarga Han bersama keluarga Kui dan Tan merupakan salah 3 keluarga terkemuka atau konglomerat di Pasuruan yang telah diberikan keistimewaan oleh pemerintah kolonial di bidang pajak dan juga perdagangan. Mereka banyak menguasai perdagangan hasil bumi, terutamanya pada gula. Han Ho Tong, keturunan keluarga Han generasi ke-27 yang lahir pada tahun 1860. Selain dikenal sebagai pengusaha sukses, beliau juga sangat peduli dengan pendidikan. Pernah menjabat sebagai ketua THHK yang pertama di Pasuruan. Pada tahun 1958, bangunan ini pernah digunakan untuk kegiatan perkumpulan Tionghoa Hwe Kwan atau THHK adalah perkumpulan Tionghoa yang bergerak untuk memajukan pendidikan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Tujuannya untuk menyediakan pendidikan gratis bagi semua anak keturunan Tionghoa dari berbagai lapisan sosial ekonomi. Selain untuk pendidikan, bangunan ini pernah beralih fungsi sebagai markas tentara dan gedung kesenian. Meskipun pada akhirnya dijadikan kembali menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat Pasuruan hingga saat ini. Dalam tata letak kota, bangunan ini terletak di Jalan Hasanuddin nomor 12 RT 1 RW 5 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Pangungrejo, Kota Pasuruan. Daerah ini termasuk dalam kawasan pecinan, sehingga lokasinya dekat dengan kelenteng, pasar tradisional maupun pelabuhan, juga berdekatan dengan bangunan-bangunan rumah tinggal milik saudagar kaya Tionghoa lainnya, seperti contoh Gedung Wolu, Hotel Darussalam, dan Rumah Singa yang berada tepat di depannya. Bangunan dengan kurang lebih panjangnya 50 meter dan lebarnya 20 meter ini memiliki susunan ruang yang linear memanjang ke belakang, sehingga memiliki unsur horizontal yang kuat. Pada sebelah kanan dan kiri bangunan utama rumah tinggal ini ada 2 buah pavilion. Bangunan utamanya ini terdiri dari beberapa ruangan. Bagian depan berupa teras sebagai jalur masuk utama. Ada pula beranda samping kanan dan kiri yang juga dijadikan sebagai jalur masuk langsung menuju setiap ruangan. Namun berbeda dengan pintu masuk pada teras yang terhubung dengan lorong terlebih dahulu. Kemudian masuk ke dalam bangunan, kita akan menjumpai ruang tamu berupa aula kecil. Kemudian lorong antara kamar-kamar dan berujung pada ruang keluarga yang berupa aula besar. Selain rumah utama,
Seperti halnya rumah saudagar kaya lain yang memiliki anak rumah atau pavilion, rumah ini pun juga memilikinya. Sebagai rumah tinggal, tentu bangunan utama ini kurang lengkap. Kamar mandi dan dapurnya terpisah massa dengan bangunan utama. Namun letaknya juga tak jauh, masih dalam lingkup tapak bangunan. Di dekat kamar mandi dan dapur juga terdapat makam khusus untuk orang-orang Tionghoa dengan penanda pintu gerbang menuju makam yang penuh ornamen khas Tionghoa seperti ukiran naga. Bahkan makam dari Tuan Han, sang pemilik rumah, juga berada di kawasan makam ini dan memiliki bentuk atau desain makam yang lebih mencolok dari lainnya. Pada bagian fasad bangunan, bagian atasnya terdapat ornamen geometri, sulur, dan terdapat patung singa dan juga kerang. Patung singa lainnya juga terdapat di depan dua pavilion yang berupa singa jantan dan betina. Pemakaian patung singa ini dikarenakan mitologi Tionghoa yang percaya bahwa singa merupakan hewan yang dapat melindungi penghuni rumah tersebut. Selain atap utama yang berbentuk limas, di bagian teras juga terdapat tritisan yang bagian bawahnya terdapat ornamen. Atap tritisan ini memakai penutup seng dan membentuk kemiringan. Di teras ini juga terdapat kolom ionik ganda berbahan beton yang berukuran besar, terletak berjajar pada bagian depan bangunan dan memberikan kesan kokoh pada bangunan dengan total kolomnya ada 8 buah. Yang seringkali angka 8 ini dikaitkan dengan kepemilikan saudagar kaya. Bagian penutup lantainya dari marmer berwarna gelap dan bagian undakan menuju terasnya memakai marmer yang berwarna lebih terang. Pada bagian plafon terbuat dari lempengan besi yang memiliki ornamen sulur-sulur dengan lampu gantung di tengahnya. Antara teras depan dengan beranda samping juga terdapat pintu konektor dengan bentuk bagian pintu yang atasnya melengkung dan terdapat ukiran sulur seperti pada gaya Art Nouveau. Bentuk pintu ini berbeda dengan 3 pintu ganda di bagian teras yang lebih tampil sederhana dengan bagian atas yang berupa kaca. Pavilion yang berada di sisi bangunan utama memiliki bentuk yang identik dan bahkan ornamen yang ada di atasnya juga identik. Namun yang tampak berbeda adalah ukurannya jauh lebih kecil dan terdapat jendela pada pavilion ini. Di rumah utama sama sekali tak memiliki jendela karena bukan berupa pintu ganda juga sudah sangat banyak. Rumah pavilion ini dulunya dipakai sebagai rumah untuk tempat pelayan. Antara rumah utama dan anak rumah juga dihubungkan dengan sebuah dinding konektor dengan sebuah gerbang masuk halaman samping yang melengkung pada bagian atasnya. Pada bagian beranda yang terhubung dengan teras depan dan masing-masing ruangan, bagian ini memiliki tegel merah tanpa motif dengan penyusunan yang disisipi dengan bentuk kecil lain berwarna krem. Sebagai pembatas, terdapat tiang yang disusun sejajar linier. Di bagian atas juga memiliki ornamen yang lebih kompleks dan bentuk lengkung dari deretan kayu yang disusun rapi. Antara beranda kanan dan kiri, satu sama lain memiliki karakteristik yang sama. Jika kita masuk ke dalam bangunan melalui pintu pada teras depan, kita akan menemui ruang tamu yang memiliki bentuk seperti aula kecil, dengan bagian kanan dan kiri yang memiliki pintu penghubung dengan bagian beranda. Dulunya dipakai sebagai tempat menerima tamu. Masuk lagi ke dalam, kita akan berjalan di dalam lorong yang dihimpit 6 buah kamar yang berhadapan satu sama lain. Dulunya lorong ini biasa dipakai sebagai tempat sembahyang atau pemujaan seperti pada kepercayaan orang Tionghoa.
Ini sangat sesuai dengan karakteristik rumah tinggal pada orang Tionghoa yang biasanya memakai lorong sebagai tempat beribadah. Dari ruang tamu hingga lorong memiliki karakteristik tegel dengan motif sama, hingga material dan ornamen pada plafon juga sama. Namun, setelah masuk lebih dalam, pada bagian ruang keluarga atau ruang yang berbentuk seperti aula besar terbuka, memiliki karakteristik plafon dan tegel dengan motif yang berbeda dari sebelumnya. Pada bagian plafon, umum memakai lempengan besi dengan ornamen sulur atau bunga, dan bagian tegel bermotif permainan bentuk geometri. Pada bagian aula besar juga memiliki plafon yang memiliki bentuk mencolok daripada ruang lain, yaitu bentuk cekung dengan pertemuan sebuah ornamen sulur dan bunga yang kompleks dan terdapat lampu gantung di tengahnya. Sedangkan pada bagian kamar yang berjumlah 6 buah ini memiliki material plafon dan lantai yang berbeda setiap ruangannya. Meski sama-sama memakai tegel, namun memiliki motif yang berbeda. Untuk bagian plafon ada yang berupa lempengan besi, namun ada juga yang berupa material seperti pencampuran kapur dengan bahan lain. Antara ruangan dihubungkan dengan pintu bersistem ganda, namun ada yang spesial dengan kamar terdepan yang tidak dihubungkan dengan ruangan-ruangan di sebelahnya, yaitu kamar yang biasa disebut kamar pengantin, yang memang sangat spesial dengan penempelan ubin pada kesemua sisi dalam kamar yang membuat kamar lebih terasa dingin. Pada kesemua ruangan di dalam, antara pertemuan dinding dengan plafon terdapat ornamen dengan gaya Art Nouveau yang penuh sulur dan juga bunga. Konon dalam pembangunannya, karena sang pemilik rumah merupakan sang raja gula, maka ia menggunakan molase atau cairan limbah atau sisa dari pengolahan tebu menjadi gula untuk dipakai sebagai perekat dalam campuran bahan bangunannya. Pada masa sekarang, rumah tinggal Han Ho Tong ini sedikit mengalami perubahan. Namun terlihat berbeda dengan terdapatnya bangunan baru untuk keperluan olahraga yang dibangun menempel pada rumah utama, yang memang pada awalnya bagian belakang ini tidak memiliki penutup. Aula besar tanpa penutup, yang awalnya juga dipakai sebagai panggung pertunjukan wayang Cina, kini setelah ditempel bangunan baru tak lagi terlihat sisi tanpa dindingnya itu. Perubahan fungsi secara umum, bangunan ini dipakai sebagai penyimpanan alat olahraga, juga alat kesenian, maupun alat yang ada pada sekolah pada umumnya. Perubahan fungsi lainnya yang berbeda ada pada kamar yang berada pada tengah kanan, dipakai sebagai ruang kepala bagi siswa SMP Pancasila. Namun setelah tiadanya SMP itu, sisa barang yang ada pada ruangan-ruangan ini tidak dipindah, termasuk pada kamar yang awalnya sebagai kamar pengantin berubah fungsi sebagai kelas komputer. Perubahan bentuk terlihat pada perubahan batas pada beranda. Sisi kiri dibuat pagar batas 1 meter, sedangkan sisi kanan dibuatkan pagar besi yang dilas menempel dengan tiang besi asli dari rumah ini sebelumnya. Perubahan bentuk juga terlihat pada fasad, lebih tepatnya pada bagian teras. Dindingnya ditutup dengan keramik ukuran 40 x 40 cm setengah dinding. Secara visual, bangunan ini memang tampak kurang terurus dibanding dengan bangunan kuno lain yang harusnya memang dirawat dengan baik. Pada beberapa sisi juga mengalami kerusakan tanpa perbaikan, atau malah perbaikan yang tak tepat dan malah merusak nilai estetikanya. Bagian dari rumah ini juga ada yang diruntuhkan, bukan pada bangunan utama, namun pada bangunan yang berupa dapur, yang kemudian digantikan menjadi ruang kelas. Lokasinya berdekatan dengan makam dari Han Ho Tong, sang raja gula yang meninggal mendadak akibat penyakit gula yang dideritanya. Demikianlah akhir dari perjalanan sang raja gula Pasuruan. Bukan cuma rumah yang ditinggalkannya,
tapi juga amanat untuk membantu orang menggapai mimpi melalui pendidikan.